Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai PHP. Nah, ini dia. php.net ini adalah situs resmi dari PHP. Saat ini PHP sudah sampai versi 8. Nah, sebelum kita belajar PHP, setidaknya kita sudah memahami dasar-dasar mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kalau belum tahu HTML, CSS, dan JavaScript apa itu, seperti apa gambarannya, saya sarankan untuk belajar dahulu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, oke, selanjutnya uh, ke penjelasan dasar PHP ya. Baru kita belajar dari dasar-dasar PHP. Nah, apa sih PHP itu? PHP itu kepanjangannya Hypertext Preprocessor. Nah, PHP ini adalah bahasa scripting open source yang saat ini banyak digunakan ya. Hosting-hosting di Indonesia banyak yang pakai saat ini. Contoh, kalau kita cari hosting Indonesia, nah, ada banyak penyedia jasa hosting di Indonesia. Nah, seperti ini ada Niaga Hoster, Rumah Web. Mereka ini menyediakan hosting-hosting dengan bahasa pemrograman servernya adalah PHP. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia menggunakan PHP ya. Ini keterangannya PHP mana ini? Hmm, fiturnya. Nah, oh nggak disebutin ya. Nah, ini dia pakainya PHP ya. Kemudian ada lagi web hosting dari Niaga Hoster ini ya. Ini juga kita coba cari. Nah, dia hosting powered by PHP 8. Nah, ini ya. Kemudian ada juga nih jagoan hosting. Nah, ini kita cari. Eh, dia juga menggunakan PHP ini ya. Nah, ini. Jadi banyak hosting-hosting di Indonesia ini memang menggunakan PHP. Nah, kemudian PHP ini pun juga sifatnya gratis ya. Jadi setiap orang bisa menggunakan bahasa pemrograman ini secara gratis. Jadi tentu saja banyak orang yang eh, komunitas yang banyak ya. Kita bisa banyak belajar menemukan referensi di luar banyak. Nah, terus ada lagi ini juga sebuah content management system ya. Ini adalah WordPress. Nah, ini content management system yang sudah jadi ini dibuatnya menggunakan PHP juga. Nah, ini adalah untuk blog, biasanya untuk blog ya. Nah, kalau kita download, nanti kita udah bisa bikin blog secara instan ya. Kalau di sini sebutnya dalam 5 menit kita udah bisa punya sebuah blog online. Nah, di sini dia menggunakan PHP 7.4 ya saat ini. Dan database-nya MySQL atau MariaDB. Kemudian menggunakan servernya Apache atau Nginx. Nah, ini juga menggunakan PHP. Nah, jadi PHP ini memang banyak digunakan untuk keperluan pembuatan website yang dinamis ya. Nah, file PHP ini nantinya akan dapat diintegrasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan dalam bentuk kode HTML di browser. Kode HTML-nya seperti ini. Eh, kalau kita buka, misalkan kita lihat kode sumber laman. Nah, nanti semua kode PHP ini akan dikonvert ke dalam sebuah HTML. Oh, oke, error. Oke, kode HTML seperti itulah ya. Atau ini kita lihat ya kode. Nah, ini kode HTML seperti ini. Jadi nggak kelihatan di mana PHP-nya karena sudah dikonvert ke dalam file HTML. Nah, PHP itu nanti kita bikin sebuah file ekstensinya itu .php ya. Nah, kita belum tahu, nanti akan kita coba filenya. Contoh ini PHP info. Nah, ini dia PHP info.php. Nah, ini adalah file contohnya PHP. Nah, ini nah ini PHP info.php. Ini adalah contoh sebuah halaman menggunakan PHP.
digunakan untuk membuat sebuah website yang dinamis tentunya. Nah, digunakan untuk melakukan pengolahan data, terus untuk membuat sebuah formulir online. Kemudian kita juga dapat mengintegrasikan dengan database seperti WordPress tadi untuk keperluan penyimpanan data secara online ya. Dan juga bisa melakukan enkripsi data. Nah, ini contohnya PHP ini biasanya ada bawaan enkripsinya. Kita bisa menggunakan enkripsi bawaan PHP juga. Nah, PHP ini juga nanti kita bisa menampilkan sebuah file-file gambar seperti mana ya ini WordPress. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Nah, dengan PHP ini kita juga bisa mengolah gambar ini secara dinamis ya. Nah, seperti juga dengan YouTube. Nah, ini kita mau bikin sebuah halaman web yang menampilkan file-file PHP, maksudnya file-file video. Nah, kita juga bisa bikin seperti ini menggunakan PHP. Karena PHP ini memang banyak sekali manfaatnya. Nah, terus selain itu juga kita juga bisa membuat sebuah file PDF. Nah, kita generate file PDF dengan PHP. Ada contohnya tuh banyak toolsnya ya. Ada FPDF. Nah, ini adalah salah satu uh, library untuk membuat file PDF menggunakan PHP. Jadi kita bisa membuat contohnya sebuah struk. Misalkan kita membuat sebuah halaman nota kayak di kasir-kasir gitu. Nah, kita bisa bikin menggunakan PHP juga. Kemudian PHP ini juga eh, sangat mudah dipelajari ya dan sangat efisien di server. Nah, sehingga banyak sekali komunitasnya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai dasar-dasar PHP mulai dari awal. Oke, pada video-video selanjutnya.